Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Istri yang dimanja, bab 126. Siapa yang mengajarimu? Karena ada insting bertahan hidup, Amanda Mu berbalik dan ingin kembali. Berhenti. Suara rendah Ricky Mo yang akrab terdengar di belakangnya, dan Amanda Mu tampak membeku. Dia kembali menatap kaku ke arah Ricky Mo dan berkata dengan tenang, "Aku hanya ingin pergi ke kamar mandi." Ricky Mo bertubuh jangkung dengan kaki dan langkah panjang. Pada saat ini, dia sudah berjalan mendekati wanita itu. Dia menatapnya. Matanya menyipit ketika dia benjolan besar di dahinya. Tetapi dia mengangkat alisnya dan berkata, "Pergilah, aku akan menunggumu." Amanda Mu. Dia harus berani pergi ke kamar mandi. Amanda Mu kembali ke kamar mandi, jengkel mencapai dahinya, tetapi tidak sengaja dahinya menabrak tas besar. Kis. Rasanya sakit sekali. Akhirnya, Amanda Mu menggosok sebentar dan keluar. Lucy Sen dan James Gu tidak tahu harus kemana, hanya Ricky Mo yang berdiri di sana menunggunya. Pakaian jas maupun pakaian biasa dipakai dengan rapi di tubuhnya, ramping dan lurus, bahkan berdiri di pintu kamar mandi dan menunggu yang orang, itu juga bisa menyenangkan mata. 20 menit, Ricky Mo tiba-tiba mengangkat pergelangan tangannya dan melirik. Ketika Amanda Mu tampak bingung, pria itu berkata dengan keras, "Apakah kamu sembelit?" Amanda Mu membeku sesaat, lalu tersedak oleh air liurnya. Uhuk-uhuk. Ricky Mo mengerang sedikit, dan kemudian berkata dengan nada yang sangat serius, "Kembalilah dan biarkan Doni membantumu pergi ke rumah sakit untuk mendaftar." Oh, Amanda Mu berpikir dia bisa mengatakan apa lagi selain tertawa pada saat ini. Keduanya pergi keluar dari bar bersama. Mobil James Gu berhenti di pintu, pria itu duduk di posisi pengemudi, dan Lucy Sen duduk di sebelahnya. Melihat Ricky Mo dan Amanda Mu keluar, James Gu mencondongkan kepalanya keluar dari jendela mobil. "Ricky, aku membawa Lucy Sen ke rumah sakit. Apakah kamu ingin pergi?" Ricky Mo menunjuk ke mobilnya di sisi lain. James Gu mengerti, membuat gerakan "oke" ke arahnya, dan pergi. "Aku baik-baik saja, tidak perlu pergi ke rumah sakit." Amanda Mu menarik lengan Ricky Mo. "Itu hanya benjolan di kepala karena ditabrak dan tidak mengeluarkan darah. Untuk apa dia pergi ke rumah sakit? Di sana harus menunggu antrean yang membuang waktu, sekarang dia hanya merasa lapar dan ingin makan." Hari sudah malam, dan bahkan ada lampu menyala. Mata Ricky Mo yang dalam menjadi lebih gelap dan dia berkata dengan suara rendah, "Tidak apa-apa." "Ya," Amanda Mu mengangguk. Tetapi saat berikutnya, dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak, "Ah!" Karena Ricky Mo tangannya diletakkan di atas dahinya dan menekan dengan keras. Meskipun benjolan itu akan membengkak dan perlahan baik dalam beberapa hari, masih sakit ketika ditekan keras seperti ini. Ricky Mo menarik tangannya dan menatapnya tanpa ekspresi, "Tidak apa-apa, lalu kamu teriak apa?" Jika pria itu tidak menekan dahinya, dia akan baik-baik saja." Di rumah sakit. Ricky Mo baru saja menarik Amanda Mu dan meminta dokter untuk memberinya pemeriksaan seluruh tubuh. Lucy Sen tidak lebih baik dari wanita itu, dirinya diseret oleh James Gu untuk pemeriksaan seluruh tubuh. Dua orang yang menyelesaikan pemeriksaan duduk berdampingan di kursi di sisi lorong. "Kamu melihat aku melihat kamu." Akhirnya, Lucy Sen berkata terlebih dahulu, "Aku pikir Ricky masih khawatir tentang kamu." "Hehe." Amanda Mu mengulurkan tangan tanpa sadar dan menyentuh benjolan di dahinya. Dia masih merasa ada jari yang menekan di sana. Dengan santai, Amanda Mu berkata dengan acuh tak acuh,
Aku pikir James Gulah yang khawatir kamu, apa yang dia katakan. Amandamu berhenti, berdehem, dan berkata dengan nada James Gu. Dia adalah leluhurku. Amandamu. Lucy Sen yang selalu ceroboh, jarang terlihat wajahnya tidak normal. Pada saat ini, James Gu dan Ricky Mo keluar dari kantor dokter. Amandamu dan Lucy Sen duduk tegak bersama tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Karena Amandamu dan Lucy Sen tidak makan banyak, kelompok pergi ke Sengding bersama. Di perjalanan, Amandamu teringat Charles Mo, lalu bertanya pada Ricky Mo dengan lantang, bagaimana dengan Charles? Ricky Mo menoleh untuk memandangnya, dan tidak ada ekspresi di wajahnya yang tampan. Kamu lebih baik peduli dengan dirimu sendiri. Ketika mereka tiba di Sengding, mereka memesan meja besar untuk dua wanita yang habis berantem dengan mereka. Meskipun Amandamu sedikit bingung, tetapi sebenarnya dia lapar. Ketika dia kenyang, Ricky Mo mulai mencari Amandamu untuk menyelesaikan tagihan. Aku bahkan tidak tahu bahwa istriku sangat bisa berkelahi seperti ini. Siapa yang mengajarimu? Ricky Mo memandanginya dengan sepasang mata gelap, seolah jawaban yang tidak memuaskannya, maka dia akan perbaiki. Bagaimana cara memperbaiki, Amandamu tidak tahu. Dia hanya tahu bahwa selama dia di depan Ricky Mo, dia tanpa sadar berubah. Amandamu menunjuk Lucy Sen yang duduk di sebelahnya, dengan sangat arogan. Lucy Sen juga takut pada Ricky Mo. Dia menyempitkan lehernya, menelan dan menunjuk James Gu yang duduk di sebelahnya. Aku berkelahi, dia yang mengajar. Uhuk-uhuk. James Gu baru meminum anggur merah, lalu tersedak. Bukan, aku berkata Lucy Sen. Ketika aku pergi waktu itu, ada seseorang yang membantuku merawatmu, tetapi tidak menyuruhmu belajar. Aku berkelahi menjadi pengganggu sekolah. Sebelum dia selesai berbicara, Lucy Sen tertegun dengan mata dingin. Oh. Ricky Mo tidak berbicara, mencibir, dan berdiri kembali berjalan di luar. Amandamu sangat menyadari dari kata-katanya, pulang baru bereskan kamu, dari kata-kata besar ini. Dia tidak ingin pulang. Namun, dia tidak berani tidak pulang. Ricky Mo mengendarai mobilnya dan mengemudi sepanjang jalan. Ketika dia sampai di pintu villa, Amandamu keluar dari mobil dan berjongkok di sisi jalan. Charles Mo mendengar suara mobil langsung berlari keluar, dan ketika dia melihat Amandamu, dia menunjukkan ekspresi santai. Kakak Amanda, kamu akhirnya pulang, kamu bahkan tidak tahu, sebelum kakak sepupu kembali dan melihat kamu tidak di rumah, dia muram menakutkan. Amandamu berdiri perlahan dan berkata dengan lemah, tidak muram, dia juga bisa menakuti orang sampai mati. Kata-kata itu keluar, dan begitu dia mengangkat kepala, dia melihat Ricky Mo berdiri di belakang Charles Mo. Benar saja, memang tidak boleh mengatakan hal-hal buruk di belakang orang. Amandamu merasa, melakukan atau tidak hasilnya akan sama, lebih baik membiarkan dilakukan di awal. Jadi, dia mengikuti Ricky Mo dan kembali ke kamar. Bahkan, dia agak bingung, dia berkelahi di luar, mengapa Ricky Mo begitu marah? Apakah itu karena Ricky Mo merasa bahwa dirinya telah mempermalukannya? Ricky Mo memasuki kamar, melepas jaketnya, berbalik dan melihat Amandamu masih ragu-ragu di dekat pintu, dan memanggilnya dengan suara tenang. Kesini. Amandamu berjalan mendekat dengan gugup. Ricky Mo mengulurkan tangan menekannya duduk di tempat tidur, dan kemudian tangannya terulur. Amandamu secara tidak sadar mencoba bersembunyi, hasilnya dirinya dibisikkan oleh Ricky Mo. Oles obat, apa yang harus disembunyikan? Bersambung.